Oke, selamat datang Kak di Bedah Instansi Jago CPNS.id. Di sini kita akan bedah instansi tipis-tipis lah mengenai instansi kakak masing-masing. Di sini kita kedatangan 3 pembicara. Yang pertama ada Kak Rifki Nadia dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenq. Lalu yang kedua ada pembicara yang luar biasa juga, Kak Andi Daulay dari Kementerian Perhubungan. Dan yang ketiga ada Kak Rizky AP, kita panggil Kak AP saja. Kakak ini berasal dari Kementerian PUPR ya Kak ya? Iya, Mas. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut nih mengenai instansinya masing-masing, saya ingin coba bacakan CV satu persatu dulu. Yang pertama, saya ingin bacakan CV Kak Rifki Nadia dulu, atau Kak Kiki. Nah, Kak Rifki Nadia Ulfah ini adalah seorang ASN di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tepatnya di kantor wilayah DJKN, Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Nah, pendidikan formalnya, Kak Kiki ini berasal dari Universitas Airlangga, sarjana akuntansi. Pengalamannya dari tahun 2018 Januari sampai Desember merupakan CPNS di DJKN. Lalu di tahun 2019 sampai 2019 menjadi penyaji data kepegawaian kantor wilayah senior. Dan di tahun 2020 sampai dan tahun Januari 2020 sampai Desember 2020 menjadi penyaji data pengelolaan kekayaan negara 2 senior. Dan sekarang semenjak tahun 2021 awal sampai sekarang menjadi pengolah data pengelolaan kekayaan negara 2 junior. Nah, oke, mari kita sambut dulu Kak Rifki. Selamat datang Kak Kiki. Halo. Halo semuanya. Yang kedua, kita langsung bacakan lagi, yaitu Kak Rizky Ananda Putra. Kita bisa panggil Kak AP. Ini kakaknya lumayan aktif ya dari kuliah. Di tahun 2013 sampai 2014 itu menjadi ketua MPK itu di SMA ya Kak ya. Lalu menjadi staf magang pengembangan sumber daya manusia atau BSDM di Badan Eksekutif Mahasiswa di UNER tahun 2015. Dan di tahun 2018 menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga atau BEM FEB UNER. Nah, kakaknya ini udah banyak dapat penghargaan ya macam-macamnya, dari menjadi delegasi UNER pada Sharing of Leadership in Organizational Committee University Sains Islam Malaka di Malaysia 2019 sampai menjadi lulusan terbaik di SMA-nya saat itu di SMA Negeri 4 Surabaya. Nah, pengalaman kerjanya kakak ini juga sempat di swasta ya Kak ya, menjadi kepala marketing representatif di PT Ternak Nesia Farm Innovation. Lalu menjadi analis data, penelitian dan pemeringkatan Badan Perencanaan dan Pengembangan di Universitas Airlangga. Lalu yang terakhir sekarang menjadi CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya Kak. Oke. Iya Mas. Lanjut ke Kak Andi ya. Kak Andi ini nama lengkapnya adalah Kak Andi Yusuf Daulay. Pengalaman pekerjaannya dari tahun 2016 sampai tahun 2017 menjadi Field Project Officer di Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI. Lalu di tahun 2017, tepatnya bulan Juni sampai Desember 2018, menjadi Health Operational Manager di Dompet Duafa. Lalu lanjut di tahun 2019 sampai sekarang menjadi Health Officer di Politeknik Off-Road. Berarti ini di Politeknik Transmigrat transportasi darat ya Kak? Iya, transportasi darat. Oke, itu sekarang namanya apa ya? Kan dulu STTD ya, sekarang menjadi apa? Sekarang dia tetap PKTJ, dulu memang kampus cabang dari STTD, tapi sekarang dia menjadi institusi sendiri. Oh, menjadi institusi sendiri ya. Oke. Oke, langsung saja kita persilakan kepada Kak Andi Yusuf Daulay untuk memperkenalkan dirinya secara pribadi. Silakan Kak Andi Yusuf Daulay. Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal Mas Ape, Mbak Rifki. Ya, aku Andi dari Kementerian Perhubungan, dari eselon 2-nya dari BPSDM Kementerian Perhubungan, dan sekarang satuan kerjanya di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Jadi Kementerian Perhubungan kan punya 21 sekolah ya. 21 sekolah kedinasan, dan salah satunya yang saya tempati sekarang di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Jadi mungkin belum
belum sebegitu terkenal. Kalau teman-teman pernah dengar Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug atau Sekolah Tinggi Pelayaran yang di Marunda Jakarta, ya hampir sama. Kalau Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia kan untuk transportasi udara, kemudian kalau kelautan ada di Marunda, dan sekarang kalau transportasi darat ada di Bekasi juga pusatnya. Tapi di Tegal juga punya sekolahnya, namanya PKTJ, dan saya sekarang bekerja di situ. Salam kenal semuanya. Jadi PKTJ ini di luar dari STTD ya kayak berarti ya? Iya, di luar STTD. Oke. Lanjut, Kak Kiki, dipersilakan Kak Kiki memperkenalkan dirinya. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rifki Nadia Ulfa, panggil Kiki aja. Sekarang aku di eselon satunya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, di bawahnya Kementerian Keuangan. Kebetulan sekarang lagi penempatannya di Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, ada di Makassar. Udah hampir ya jalan 3 tahun lah di sini. Gitu. Udah sih. Ya, nanti kalau ada lelang iPhone 12 Pro Max kabarin ya Kak. Oh ya, siap. Oke. Tinggal di lelang.go.id aja. Oke, lanjut ke Kak Rizky. Silakan Kak Rizky. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rizky Ananda Putra, biasa dipanggil AP ya, karena terlalu banyak nama Rizky. Di sini juga banyak kan. Saya dari masih CPNS ya di Kementerian PUPR, baru baru masuk di Kementerian PUPR, dan sekarang OJT-nya di mohon maaf, apa ini suara saya terdengar ya? Jelas Kak. Jelas ya. Ya, penempatan sekarang untuk OJT masih di BP2JK NTB. Ya mungkin itu aja. Salam kenal semuanya, Mas Andi, Mbak Kiki, Mas Rizky, dan lain-lain. Oke, FYI ya, Mas Rizky ini nanti juga akan menjadi mentor ya Kak ya di jagocpns.id ini. Benar Kak? Iya Mas. Gantikan kemarin ya Mbak Mbak Malowa itu siapa ya? Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih, yang paling mendasar untuk setiap PNS muda. Kenapa memilih menjadi PNS Kak? Untuk Kak Rizky. Yang pertama dulu. Untuk saya. Kalau saya pribadi ya Mas, alasannya pengen ngabdi sih, karena memang dari SMP SMA suka kegiatan yang gimana caranya mengabdi ke masyarakat. Ya mungkin salah satu caranya untuk pasca kampus ini ya lewat PNS ini ya, untuk ngabdi sekaligus bangun negara lah Mas. Itu cita-citanya sih dulu. Itu aja mungkin. Oke, jadi cita-citanya, jadi kenapa alasannya ingin menjadi ASN adalah untuk mengabdi ya kayak salah satunya. Iya. Oke, kalau Kak Kiki nih, Kak Kiki kenapa kami memilih jadi PNS? Emang jujur awalnya itu karena kantornya dekat rumah. Ternyata waktu udah diterima harus dilempar-lempar dulu ya. Ya sekarang menikmati aja buat melayani masyarakat. Oke, terima kasih Kak Kiki. Kalau Kak Andi gimana Kak? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ke teman-teman PNS ya. Dari sesi 1 dari ini juga ditanyakan. Tapi aku pengen cerita bahwa dulu sebelum ini aku kerja di beberapa NGO gitu, dan semuanya memberikan kesimpulan saya harus ngambil PNS gitu. Karena dulu ketika saya bekerja di lapangan gitu, saya tahu betapa betul ketika kita mendevelop suatu kebijakan, ujung kunci kebijakannya adalah tetap di pemerintahan gitu. Jadi seberapa keren sekali idenya kita, proposalnya kita untuk membangun sebuah masyarakat atau infrastruktur, kalau kita dari swasta itu tidak memberikan dampak yang apa-apa, hanya jika ada titik ketok palu dari pemerintah gitu. Dan aku ngerasa bahwa wah, aku sudah sekeren apapun, bikin apapun, ternyata nggak ada dampak apa-apa kecuali ada persetujuan dari pemerintah gitu. Jadi bagaimana mungkin apa yang harus saya lakukan, mungkin paling tepat adalah bergabung di pemerintahan gitu. Jadi mungkin ini tidak terdengar sangat klise ya, tapi memang pada kenyataannya menjadi seorang ahli di pemerintahan itu memberikan peranan yang sangat penting untuk membangun sebuah bangsa gitu. Sama seperti Mas Ate sampaikan. Oke. Jadi dari 3 jawaban ini semuanya bisa saya simpulkan karena tujuan mulia lah ya. Oke, di samping dari tujuan mulia, saya pribadi nih sebagai PNS, jujur-jujuran aja kenapa memilih menjadi ASN adalah
ASN itu merupakan pekerjaan yang lumayan secure dalam artian nih aman. Kenapa bisa dibilang aman? Kita coba berkaca di tahun 2020 ya, ketika COVID-19 mulai merebah di penjuru negeri, banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang dia melakukan PHK terhadap para pegawainya. Nah, sedangkan pemerintah di situ tidak ada yang namanya tiba-tiba pemutusan hubungan kerja PNS dicabut, tidak ada kan. Nah, selagi kita menjadi ASN atau PNS yang tertib, sesuai aturan, tidak melanggar hukum, tidak berbuat kriminal, bekerja dengan baik, kita tetap tetap aja bekerja sebagai PNS. Tidak akan ada yang namanya pemecatan, pencabutan PNS-nya. Nah, jadi bisa dikatakan pekerjaan PNS ini merupakan pekerjaan yang lumayan secure dalam artian keberlangsungannya. Makanya kan kalau misalnya kita coba lihat di persyaratan-persyaratan kayak peminjaman, entah itu bank, KPR, dan lain-lain, itu biasanya memprioritaskan TNI, Polri, ASN gitu kan, karena ya kita terjamin gitu. Sedangkan di swasta itu kebanyakan kontrak dalam beberapa tahun, itu pun juga ketika ada ekonominya terganggu pasti akan ada yang namanya PHK gitu. Jadi bisa kita simpulkan juga menjadi PNS ini selain kita bisa mengabdi, kita bisa cari cuan sambil ngabdi, kita juga bisa bekerja secara aman. Oke, lalu pertanyaan kedua nih, untuk lanjut lagi ke Kak Andi, kenapa memilih PKTJK? Kenapa memilih di Kemenhub lah tepatnya? Oh ya, oke. Jadi aku aslinya adalah tenaga kesehatan ya. Jadi basicnya dokter gigi gitu. Dan kemudian tapi sepanjang perjalanan karirnya aku merasa bahwa aku nggak punya passion di duduk di dental chair. Jadi melakukan sesuatu yang klinis gitu. Mungkin ya teman-teman yang dokter gigi mungkin lebih senang di sana gitu. Dan kemudian aku mau ngambil ada formasi-formasi apa sih yang bisa saya lakukan. Nah, ini juga menjadi strategi buat teman-teman. Ketika menjadi formasi, jangan fokus ke satu kementerian. Misalnya ekonomi langsung di Kementerian Ekonomi gitu, misalnya. Tapi Kementerian Kesehatan. Tapi langsung aja profesi apa, langsung nanti difilter di bagian apa gitu. Dan kemudian saya juga ngerasa bahwa kalau saya misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, oh ini bukan sesuatu bidang saya. Gitu. Jadi kemudian saya mencari peluang karir ke depan. Walaupun nanti memang tetap di fungsionalnya adalah dokter gigi dibutuhkannya, tapi saya ngerasa bekerja di dunia pendidikan itu atau di dunia kebijakan sangat relevan dengan passion dengan bidang saya gitu. Akhirnya kemudian saya lihat formasi dokter giginya, kemudian di ini tuh kalau kita di Shopee kita kan ada kita sorter ya, yang misalnya di harganya, di ininya gitu. Dan kemudian saya yang kesehatan itu saya eliminasi lah gitu. Kemudian lihat peluang-peluangnya ada, misalnya ada formasi dokter gigi, misalnya nggak hanya cuma di puskesmas, nggak hanya cuma di rumah sakit, tapi bahkan di Komnas Perempuan juga bahkan dibutuhkan tenaga dokter gigi waktu itu, atau bahkan di Mahkamah Agung gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen jurusannya sekarang apa, tapi mungkin ternyata baru menyadari punya passion di bidang apa, mungkin ini saatnya untuk menyeberang gitu. Akhirnya kemudian singkat cerita bahwa saya ingin bergabung di dunia pendidikan, akhirnya kemudian ini saya bisa peluang yang paling penting, yang paling relevan dengan passion saya adalah dunia pendidikan. Akhirnya kemudian saya nyebranglah ke Kementerian Perhubungan di infrastruktur, dan harapannya nanti ke depan saya bisa alih jenjang, atau itu harapan lainnya ya gitu. Tapi mungkin saya ngerasa bahwa bekerja di dunia pendidikan sangat relevan dengan passion saya sekarang. Gitu. Oke, jadi Kak Andi ini dokter gigi ya Kak ya? Iya. Oh ya, tadi belum sempat belum sempat disebutkan ya tadi kalau Kak Andi ini dia dari Universitas Siakuala. Pendidikan dokter gigi ya kayak di tahun 2012. Lalu ini yang 2015 itu S2 ya Kak berarti Kak? Enggak, jadi kan saya lulusnya, kalau ini bedakan, kalau profesi itu kan kalau lulus langsung 3B ya, beda teman-teman yang sarjana ya. Saya kemudian masuknya 2008, tapi sarjana kedokteran giginya langsung lulusnya 2012, tapi kemudian ngambil profesi kan. Ngambil profesi itu 3 tahun, akhirnya selesai 2015. Jadi ya privilege ya, ketika misalnya lulus PNS, langsung jadi 3B gitu. Bedanya kayak gitu. Ya. Oke, lanjut ke Kak Rizky. Kalau Kak Rizky kenapa Kak memilih PUPR? Apakah ingin membangun rumah bersama gitu, rumah tangga bersama rakyat? Gimana Kak? Ya sih, sebenarnya ini sih Mas, dulu kan tujuan utamanya adalah di kementerian. Harapannya bisa masuk ke sistem, terus bisa menginisiasi program dan ide-ide lah di sana gitu kan.
Terus kemudian nunggu kan, dulu kan lulus di 2019. Kebetulan di waktu lulus, setelah lulus langsung ada pengumuman ini CPNS kan. Itu langsung saya ini survei mana kementerian yang sekiranya menerima jurusan manajemen. Jadi dari semua baik kementerian, Pemprov, Pemda juga dan lembaga-lembaga non kementerian itu saya petakan di Excel ya. Jadi mana yang menerima jurusan manajemen. Setelah itu setelah saya sortir saya lihat grade-nya ya, grade yang nilai kementerian nilai lembaganya yang bagus itu yang jadi prioritas. Kebetulan dulu yang paling bagus menurut saya yang paling bagus Kementerian PUPR Mas. Dan kebetulan ini kan fokusnya di infrastruktur. Jadi harapannya bisa bisa ikut kontribusi di bagian infrastruktur ini. Jadi tujuan alasannya cuma itu sih, dulu manajemen menerima apa, dan dari manajemen itu mana yang paling bagus grade-nya, kan ada penilaiannya itu, dan ya udah ambil PUPR. Gitu aja sih. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Rizky. Lanjut ke Kak Kiki. Kalau Kak Kiki kenapa Kak? Kalau aku sih emang waktu itu ada beberapa pilihan kementerian ya. Terus setelah didiskusi sama orang tua juga, bagusnya yang mana nih? Terus ya udah akhirnya pilih yang Kementerian Keuangan kan. Itu dilihat formasinya sama ya lihat kemungkinan kesempatan bukan keterimanya sih, lebih perbandingan orang yang tes apa yang lulus gitu loh. Jadi cari yang kuotanya agak banyak. Ya udah saya pilih di DJKN. Awalnya juga kayak masih nggak ngerti gitu apa tugasnya di DJKN itu sendiri. Terus makin lama makin sini ternyata seru di sini, kayak bahas lelang, ada piutang negara, terus dari bahas masalah keuangan negara, kekayaan negara yang bukan cuma dari pajak atau bea cukai aja gitu. Ternyata Indonesia tuh punya kekayaan lain yang berasal dari kayak misalnya dari hak cipta, terus ada dari kayak aset-aset bekas bank dulu, kayak gitu-gitu, menarik gitulah pokoknya ngurusin kekayaan negara dari sisi yang lainnya selain pajak sama bea cukai. Gitu sih. Awalnya emang nggak ada bayangan sama sekali bakal di DJKN tuh kayak gimana. Soalnya kan kalau Kementerian Keuangan rata-rata orang taunya cuman pajak, bea cukai. Yang lainnya tuh kayak ya samar-samar gitu loh. Kayak gitu aja sih alasannya. Karena waktu itu emang kotanya juga agak RSCM misalnya ya, Rumah Sakit Jakarta PNS-nya. Tapi karena dia mungkin kapasitasnya, keilmuannya sangat advertise, sangat unik, kemudian bisa diperuntukkan ke FKUI, bisa jadi seperti itu. Dan sama juga mungkin sama teman Rizky begitu. Jadi mungkin dia diperbantukan, atau mungkin sebaliknya dia sebenarnya adalah dosen, kemudian karena di rumah sakit itu butuh tenaga kesehatan, ahli kulit dan kelamin, kemudian diperbantukan di situ. Itu bisa jadi, itu adalah mengapa. Tapi nanti dia fungsionalnya adalah fungsional di yang jadi home base-nya gitu loh. Jadi nanti yang dihitungnya akan menjadi tambahan nanti itu. Dan saya sebenarnya tidak ada hubungan dengan fungsional sebagai pengajar, instruktur tidak ada. Jadi fungsional saya adalah tenaga kesehatan murni gitu. Cuma hanya saja saya melihat ini sebuah peluang gitu, karena saya kan pengen jadi seorang dosen dan terlibat di kebijakan. Tapi menjadi seorang dosen kan butuh S2 kan, dan saya kebetulan waktu melamar belum S2, dan kemudian gimana ya strateginya dan saya bisa melompat gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar CPNS ke depan juga harus bisa ngira-ngira ke depannya gitu ya. Jadi karena merasa bahwa kadang ya kita jurusannya apa sekarang baru kita nyadari bahwa kita tidak punya passion di bidang itu. Dan saya termasuk orang-orang yang merugi ya. Jadi sebagai dokter gigi ternyata tidak punya passion di situ. Mungkin barangkali begitu. Tapi ternyata mungkin nggak passion ya. Tapi ada passion lain yang ternyata saya sangat kagumin gitu. Akhirnya kemudian saya menyeberang ke bidang ini, harapannya
saya nanti bisa menyeberang menjadi seorang penjabat pengajar dan terlibat di kebijakan, misalnya seperti itu. Dan sekarang memang tupoksinya menjadi tenaga kesehatan murni, jadi fungsionalnya di situ. Tapi sebagai di institusi pendidikan, akhirnya saya punya speak lah gitulah, punya privilege lain untuk membangun passion saya itu untuk menjadi seorang pengajar. Akhirnya kan di Kementerian Perhubungan itu kan mereka punya modul namanya K3 ya, keselamatan kerja dan kesehatan. Nah, itu saya kemudian mencoba untuk menjamuin ilmu saya di situ. Akhirnya kemudian ternyata dibutuhkan gitu loh. Ternyata sekarang dibutuhkan walaupun fungsional saya adalah sebagai seorang dokter gigi gitu. Tapi harapan saya, rahasianya adalah saya kemudian ingin menyeberang ke situ gitu lah. Tapi fungsional utamanya tetap menjadi seorang dokter gigi gitu. Nah, ini teman-temannya bisa dijadikan inspirasi ya teman-teman jago CPNS. Bahwasanya ketika kita ingin menjadi ASN, tujuan utama itu tidak hanya ketika kita sudah jadi PNS-nya, tapi dipikirkan juga kesempatan dan peluang teman-teman nanti ketika udah jadi PNS nih, mau ngapain aja. Jangan sampai udah jadi PNS, udah gitu aja nggak mau berkembang. Ini contoh kayak Kak Andi, beliau ketika menjadi ASN itu udah banyak nih strategi dan triknya mau ngapain aja di dalam instansinya, sampai dia mencapai milestone-nya. Oke, terima kasih Kak Andi. Lanjut ke Kak Kiki. Oke, Kak Kiki, selamat sore Kak. Iya, sore. Boleh cerita-cerita lagi Kak mengenai DJKN, kalau sehari-harinya Kak Kiki ini tupoksinya apa Kak? Kalau aku sekarang ya lagi ngurusin aset bekas Cina. Itu yang dulu, jadi tuh dulu ada kayak aset-aset yang ditempatin sama orang-orang Tionghoa Cina gitu. Jadi waktu G30 SPKI kan diusir nih dari Indonesia. Okay. Nah, aset-asetnya tuh sekarang sedang dalam pengurusan, dimantepin statusnya gitu, mau jadi barang milik daerah, barang milik negara, atau dilepaskan ke pihak ketiga yang nempatin aset itu. Terus ada lagi kayak ngitung reval ya, ngitung nilainya aset-aset BUMN. Terus ada lagi banyak sih, lebih ke seputar pengurusan aset-aset aja sekarang. Dulu juga pernah OJT di lelang, itu ya kayak bikin peraturan-peraturan tentang lelang. Terus habis itu pernah juga kalau waktu OJT di Jakarta itu pernah di bagian yang lelang gratifikasi untuk barang KPK. Itu seru-seru banget sih, kayak bahkan ada voucher-voucher itu yang dilelang. Kayak seru aja nilai-nilain barang-barang sitaan KPK gitu. Terus macam-macam sih. Gitu, Mas. Oke. Selama bekerja Kak, tantangannya itu apa Kak? Tantangannya, kalau misalnya lagi itu sih yang aku pernah alamin tuh, kalau ngejaga aset yang bekas aset PPA sama BPPN, bank kepanjangannya apa ya, lupa, pokoknya yang bank kredit itu yang waktu krisis moneter. Nah, aset-asetnya itu kan istilahnya gini, kayak pemerintah bayarin utangnya mereka, tapi aset-asetnya kan diambil sama pemerintah. Nah, ada beberapa aset itu yang ditempatin sama pihak ketiga yang dia tuh bener-bener kayak, ya aku nggak tahu kalau nih aset tuh sebenarnya punya pemerintah, kayak gitu. Itu ada yang sampai dijaga preman, kayak gitu-gitu. Ya kita jadi komunikasinya, kerjasamanya sama polisi, TNI, kayak gitu. Kalau yang aset Cina itu, kita juga jalin kerjasamanya sama BIN, sama kejaksaan, kayak gitu sih. Jadi buat aku yang sangat tidak berani ngomong sama orang, sekarang tuh harus banget kayak komunikasi sama mereka, mau nggak mau. Jadi dari TNI, polisi tuh udah kayak, ya udah friend banget gitu lah. Itu sih, Mas. Oke. Benar sih, benar saya jago CPNS. Ketika nanti kita bekerja ya pasti akan ada yang namanya suatu tantangan, dan kita mau nggak mau itu harus bisa. Nah, di sini teman-teman nggak perlu khawatir ya, yang namanya kita nanti bekerja itu segala sesuatunya pasti akan baru, dan akan terjadi yang namanya trial error itu, atau kesalahan awal itu pasti akan mungkin terjadi. Nah, yang terpenting adalah ketika teman-teman melakukan kesalahan, yang penting belajar dari kesalahan itu. Nah, ada istilah yang namanya learning by doing. Jadi kita ya jalanin aja sambil belajar. Itu nanti bekerja. Jangan
mikirnya nanti, bekerja aku nanti gimana ya? Aduh takut ini, takut. Jangan. Santai aja, jalanin, yang penting bertanggung jawab. Oke, terima kasih Kak Kiki. Lanjut ke Kak Rizky. Selamat sore Kak Rizky. Ya, selamat sore Mas. Nah, kalau Kak Rizky, Kak AP ya, aduh maaf. Ya, nggak apa-apa Mas. AP, kalau Kak AP gimana nih Kak? Tupoksinya di PUPR Kak? Udah ada prekalkulasi? Kalau saya sih Mas, ini kan sebenarnya secara jabatan itu kan ahli pertama pengadaan barang dan jasa ya Mas. Tapi karena sekarang ini ya angkatan COVID ya, CPNS COVID, ini jadi sampai sekarang masih WFH karena OJT saya di NTB sedangkan domisili di Surabaya. Jadi untuk sampai sekarang ini kita fokus di ini kayak aturan, lebih ke aturan-aturan PNS sih Mas, kayak aturan pegawai, terus tata organisasi dan tata laksana itu secara aturan gimana, terus kita presentasi lewat PPT gitu. Dan sekarang lebih menjalankan kegiatan untuk bisa diangkat di PNS. Jadi kayak bela negara, ini barusan bela negara kemarin bulan lalu ya. Jadi lagi perajab ya kayak berarti ya? Iya, ini lagi nunggu latsar sekarang. Kan habis bela negara langsung latsar gitu. Jadi belum ada seinspiratif Mbak Kiki dan Mas Andi. Oke, tapi bisa saja nih Kak Rizky kan KAP kan baru aja nih ibaratkan tes CPNS, berarti kan baru banget, masih fresh lah. Mungkin nanti bisa kasih tips dan lebih fresh lah tipsnya. Terima kasih Kak Kiki. Kembali ke Kak Andi lagi. Selamat sore Kak Andi. Sore, ya gimana? Oh ya Kak, tantangannya selama bekerja apa Kak kira-kira Kak? Tantangan selama bekerja di PNS ya? Ya, selama di PNS. Apa ya? So far sih masih seru ya karena masih baru ya. Masih tahu saya angkatan 2000 NIP-nya 2019 dan masih enjoy banget dan senang sekali karena ya tadi secara finansial secure terus secara ya mungkin ini kali ya tantangannya adalah bagaimana kita bekerja. Saya sebelumnya di swasta yang dinamikanya sangat cepat gitu, dan kalau di pemerintahan ya sendiri lah, kita banyak strukturisasi yang harus memang kita lewati ketika kita membuat suatu inisiasi, begitu kurang lebih secara pekerjaan. Mungkin ditambahin sama teman-teman gimana? Oke, kayaknya videonya ini Kak nggak muncul Kak. Halo. Oke, sudah kelihatan. Masih belum Kak? Koneksinya mungkin. Ini di saya ada sih. Mas Andi ada sih videonya. Oh iya. Berarti ini device saya yang bermasalah. Oke, tidak apa-apa, nanti suaranya tetap terdengar. Oke. Pertanyaan lagi untuk Kak Andi nih Kak. Untuk di PKRJ sendiri Kak, di tempat Kakak di Kemenhub, itu apakah ada persyaratan khusus, misalnya tidak boleh buta warna, harus tinggi seberapa, dan lain-lain? Kira-kira gimana Kak? Oke, kan kalau di Kementerian Perhubungan ya kita bicara transportasi ya, SDM transportasi, dan seperti aku bilang tadi kita punya 21 sekolah transportasi dan semuanya biasanya kayak sekarang kita lagi open recruit ini nih peserta, jadi kayak sama kayak IPDN sama STAN, jadi kita juga langsung ASN nih buat teman-teman yang ada SMA di sini nggak ya? Kalau misalnya yang masih baru selesai SMA dan pengen kuliah, boleh nih coba di Kementerian Perhubungan dan langsung ASN insya Allah. Dan apa namanya, kembali ke tadi bahwa SDM-nya ya dari bervariasi terkait transportasi, dan kemudian nggak menutup kemungkinan bahwa jurusan-jurusan lain sangat dibutuhkan, bahkan ilmu agama juga dibutuhkan sebagai seorang dosen tentunya ya, gitu di sini. Dan hal-hal yang unik kayak hukum itu udah pasti, tapi yang paling sering mungkin dibilang versatile kali ya, tapi ya ilmu komputer tuh sangat dibutuhkan di mana-mana aku rasa ya. Gitu. Menjawab nggak ya Mas Rizky? Oke, sama menjawab Pak. Oke. Lanjut ke Kak Rizky Kak. Maaf, salah lagi Kak Rizky. KAP. Iya. Oke, KAP. Iya Mas. Oke. Kalau KAP gimana Kak? Apa tantangannya? Enggak, persyaratan khusus. Persyaratan khusus. Soal persyaratan khusus nggak ada sih Mas. Ya umum-umum aja sih, kayak TOEFL minimal 450. Nggak ada yang khusus-khusus banget di PUPR. Oke, jadi masih persyaratan umum lah ya. Iya. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke Kak Kiki. Kalau di Kemenq gimana Kak?
Kalau tesnya sih kemarin nggak ada persyaratan apapun sih, Mas. Maksudnya aku kan rekrutmen tahun 2017 ya. Itu kalau TOEFL kayak gitu-gitu nggak ada sih. Waktu masuk juga kayaknya nggak ada TOEFL gitu. Jadi ya udah langsung tes aja. Ya biasalah ijazah kayak gitu-gitu sih. Nggak ada persyaratan khusus yang gimana-gimana gitu. Oh iya, Ki, aku mau nambahin. Kalau di Kementerian Perhubungan ya, dia pakai tes kebugaran. Jadi kayak Oh lari ya. gitu. Ya itu aja sih. Semua Kalau formasi ya. semua formasi tuh kayak. Ya. Oke, kalau di Kemenhub maaf, di Kemenkyu apakah ada tes kebugaran juga seperti itu? Kalau kebugaran itu seingatku waktu 2017 itu cuman yang formasi buat bea cukai sama pajak kalau nggak salah itu ada yang kebugarannya. Kalau yang lainnya tuh cuman sampai kesehatan aja sih. Nggak dites suruh lari-lari gitu. Enggak. Jadi cuman khusus pajak sama bea cukai. Gitu. Soalnya nggak tahu juga kenapa. Jadi nggak semuanya Kemenkyu disuruh itu sih. Oke. Terutama bea cukai lah ya, karena Iya, hubungan bea cukai sih. Oke, gimana apa ya? Kalau PUPR ada tes psikotes lanjutan, Mas. Jadi kalau misal SKD, SKB-nya sudah misal peringkat 1 atau 2 ya, tapi tes psikotes dia nilai integritasnya tidak melebihi kurang dari 4, itu nanti gagal. Gitu. Itu yang beda dari kementerian lain mungkin ya. Di SKB PUPR ada tes psikotes lanjutan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Langsung saja mungkin ke Kak Andi dulu. Dulu Kak, apa aja persiapan Kakak untuk mengikuti seleksi CPNS? Selain belajar dan berdoa. Sudah pasti dia jawabannya itu Bang Rizky. Jawabannya belajar dan berdoa. Administrasi ya paling penting karena kan saya udah sebelum saya daftar saya kan tinggalnya di Jawa ya. Sementara kampus saya di ujung Sumatera. Jadi semua dokumen sudah sebelum penerimaan bahwa kan saya udah siap-siap bawa yang udah legalisir, sudah siap ya gitu-gitulah ya yang sudah difotokopi dan aslinya gitu. Terus selebihnya menentukan hidup kita mau kemana Oji. Ini sangat kontemplasi banget gitu. Karena aku takutnya ya kayak kita udah ngambil informasi itu ternyata kemudian kita ngerasa aduh zong gitu atau gimana gitu. Jadi kayak benar-benar harus kayak ikut komunitas kayak gini akan memberikan teman-teman ternyata ya banyak profesi yang bisa saya bisa dapat walaupun sekarang saya di posisi ini gitu. Kayak sekarang yang aku bilang contohnya aku ya, nah ini contoh karena aku bukannya gimana tapi kan relatif dengan relasinya banget dengan aku karena ya tadi pengennya terlibat di kebijakan infrastruktur di kebijakan karena saya punya pengalaman di situ, tapi nggak punya formasi di situ dan latar belakang saya kesehatan, akhirnya kayaknya saya bisa mencoba di sini. Jadi penting buat teman-teman mungkin ya untuk melihat peluang-peluang ke depan. Oke, terima kasih. Siap menjawab Kak. Terima kasih Kak Andi. Lanjut ke Kak Kiki. Ya. Persiapan ya sebenarnya ya itu sih klasik sih kayak belajar berdoa sama restu orang tua sih. Ya kayaknya udah itu aja sih kalau aku soalnya kan kecuali kalau misalnya pas mau wawancara ya kalau misalnya pas SKD itu emang ya persiapannya itu cuma belajar berdoa ya semoga lulus passing grade, habis lulus ketahuan lulus passing grade berdoanya supaya masuk ranking kayak gitu sih. Kalau pas wawancara ya latihan-latihan lihat di YouTube kayak gitu cara jawab wawancara gitu-gitu sih lebih ke latihan aja sama sharing-sharing sama teman-teman. Oke, menanggapi juga yang tadi Mas Andi ya, administrasi itu juga penting ya teman-teman. Kebanyakan teman-teman di luar sana yang mungkin gagal tes CPNS atau seleksi CPNS itu fokusnya kepada tes CPNS saja, kayak misalnya tes SKD-nya aja, belajar mati-matian, tapi ternyata di administrasi itu kecolongan, mungkin karena ada ijazahnya kurang atau apanya, atau ada persyaratan-persyaratan umum yang lain belum dilengkapi. Nah, jadi teman-teman nanti ketika teman-teman ingin mendaftarkan diri menjadi CPNS, jangan lupa baca informasi yang
resmi dari BKN itu sedetail mungkin, dan dari instansi atau formasi yang teman-teman inginkan itu sedetail mungkin. Jangan sampai setengah-setengah ya, kayak netizen yang baca judulnya doang tapi nggak baca isinya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti ada kesalahan-kesalahan lah. Sayang kan kalau misalnya udah di awal udah salah gitu kan, atau mungkin teman-teman dari awal milih sembarangan, nggak memperhitungkan peluang, nggak memperhitungkan passion, atau nanti peluang teman-teman nanti ketika udah jadi PNS gimana. Lanjut ke Kak AP lagi. Iya Mas. Kalau yang persiapan fresh. Yang fresh. Mungkin harus lebih detail kayaknya Kak AP. Waduh. Sebenarnya juga klasik juga sih Mas, normatif ya jawabannya. Mungkin nggak jauh beda sama Mbak Kiki ya. Belajar ya. Cuman ini sih soal administrasi mungkin ya, mau menambahkan lagi. Ini mungkin rasanya sepele ya, tapi itu sangat riskan karena teman saya ada yang gagal dia karena materainya bermasalah. Padahal cuma materai, secara nilai dia bagus, IPK bagus. Nah, itu yang perlu digarisbawahi soal administrasi ya. Jadi takutnya gini, teman-teman sudah les, misal ada yang ikut les ya 1 tahun atau belajar mati-matian, tapi ternyata sudah selesai di administrasi gitu. Nah, itu mungkin yang pertama soal administrasi. Terus kemudian yang tes ini kan ada 2 ya, SKD dan SKB. Dulu saya persiapannya waktu belajar SKD juga belajar SKB juga. Jadi itu juga di sela-sela. Jadi kalau ada kerja waktu kerja di UNER dulu, waktu ada waktu luang, kebetulan teman-teman di sana juga rencana CPNS juga, jadi ada teman belajar. Nah, itu menurut saya penting sih buat motivasi kita sejauh mana potensi kita gitu. Jadi ada pembanding gitu lah, dan ada penyemangat gitu, untuk tes-tesnya. Kebetulan juga teman saya yang keterima Pemprov di pengadaan barang jasa juga, jadi kita formasi sama, jadi belajarnya bisa sama-sama terus gitu. SKD, SKB. Itu aja sih Mas. Rasanya SKB juga perlu dicicil dari awal sih, karena kalau misal SKB kan kebanyakan dari aturan-aturan ya, yang notabene saya juga nggak suka hukum, saya lebih suka hitung-hitungan, nalar gitu kan, daripada hafalan-hafalan gitu. Jadi itu yang jadi PR saya dulu. Waktu persiapan SKD, saya juga belajar SKB. Gitu sih Mas. Oke. Terima kasih Kak AP. Oke, akhirnya benar ya Kak AP nyebutnya. Oke, tadi seperti yang Kak AP bilang tadi ya, hal sekecil apapun mungkin sepele kita lihat, tapi harus kita perhatikan dengan detail, jangan sampai kelewat, jangan sampai teman-teman menyesal di kemudian hari. Percuma tadi seperti yang pengalaman mungkin rekannya Kak AP tadi, dia IPK-nya bagus, mungkin belajarnya udah sangat siap, tapi ternyata kecolongan di administrasi, akhirnya harus ngulang tahun depan. Dan kita teman-teman harus tahu CPNS itu tidak selamanya akan ada setiap tahun penerimaannya, seleksinya, karena bisa saja pemerintah sudah overload pegawainya, udah mencukupi, udah kelebihan ya, moratorium besar-besaran itu mungkin saja terjadi. Salah satunya di Kemenkeu ya, kayak Kak Kiki, Kemenkeu itu setahu saya moratorium sampai tahun 2024, benar kan? Atau 2023. Nah, jadi teman-teman jangan sampai hal-hal sekecil apapun itu sampai terlewat. Oke, terima kasih Kak AP. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah Kak, untuk di PUPR itu sendiri apakah ada ikatan dinas? Misal ketika menjadi SN di sana harus minimal 10 tahun baru bisa mutasi atau bisa pindah instansi? Gimana Kak, mungkin bisa diceritakan? Ya Mas, kalau kemarin dari surat pernyataan itu ya, itu yang saya lihat poinnya di situ sih, di 10 tahun nggak boleh mengajukan pindah atau mengundurkan diri itu. Kontraknya cuma itu. Tapi secara sanksi saya tidak melihat di surat pernyataan itu. Jadi cuma itu aja. Cuma 10 tahun nggak boleh mengajukan pindah. Itu aja. 10 tahun. Iya. Itu berlaku untuk semua formasi atau ada golongan sendiri Kak? 10 tahun atau mungkin ada yang lebih lama atau lebih cepat? Kayaknya sama Mas, karena itu di websitenya PUPR kan. Jadi berlaku untuk semua ini formasi. Secara general ya. Terima kasih Kak AP. Lanjut ke Kak Andi. Kalau Kak Andi gimana Kak? Adakah ikatan dinasnya mungkin beberapa tahun? Kalau secara tertulis pasti ya, karena memang aku rasa memang dari angkatan berapa gitu, memang kita tidak diizinkan pindah dari, kalau sekarang mungkin 10 tahun gitu. Tapi aku mau ngasih insight ke teman-teman bahwa ini jangan jadi kemudian jadi beban atau jadi burden buat teman-teman untuk mendaftar lebih jauh, mungkin lokasinya yang sangat jauh dari domisili sekarang gitu. Karena
asalkan teman-teman punya keunikan, punya talent, aku rasa pemerintah sangat sangat rasional dalam menghadapi ini, karena pengalamanku teman-teman yang sekarang memang tidak mengajukan diri secara pindah, tapi kan dipromosikan oleh atasan, itu sangat sangat mungkin terjadi karena keunikan jabatan itu dan keunikan expertise itu gitu. Jadi ya memang secara tertulis kita memang tidak diizinkan untuk pengajuan pindah secara mandiri. Jadi sangat penting sekali ya kayak kalau skill atau kompetensi itu kita harus perlihatkan lah. Nah kebanyakan itu terjadi di mana-mana yang di instansi manapun yang saya lihat, yang saya dengar juga dari teman-teman, banyak sekali orang yang berkompeten, skillnya bagus, tapi kekurangannya di relasi, mungkin di attitude-nya atau mungkin komunikasi dia dengan atasan atau rekan kerjanya kurang baik, jadinya dia ibarat jadi kurang dipakai lah, jadinya akhirnya dia ya di situ aja terus, promosi enggak, dipindah juga enggak, bahkan seperti dilupakan. Nah ini mungkin yang sering yang harus teman-teman nanti perhatikan. Percuma teman-teman punya nilai IPK tinggi, punya skill bagus, punya kompetensi tinggi juga, tapi teman-teman kurang bisa berbaur dengan atasan, kurang bisa berkomunikasi dengan rekan, itu bahaya. Jadi teman-teman harus juga bisa mengerti lah ilmu komunikasinya, ke atasan itu harus gimana, menghadapi respon atasan yang mungkin ngeselin itu gimana, kepada rekan kerja itu gimana, itu juga harus pelajaran teman-teman seiring waktu berjalan. Oke, terima kasih Kandi. Lanjut ke Kak Kiki. Kak Kiki. Iya. Kalau waktu tahunku sih nggak ada syarat gitu, maksudnya nggak ada perjanjian harus 10 tahun. Seingatku kayaknya angkatan bawahku baru ada yang 10 tahun itu baru bisa itu. Tapi ya itu dinikmatin aja lah. Maksudnya masa daftar udah ngeliat itu kayak gitulah. Masa ya kan pinginnya kan ya daftar kerja sekali dapat ya udah dinikmatin aja. Maksudnya tiap kerjaan tuh pasti ada plus ada minusnya, ya dijalanin aja lah. Jadi nggak usah dipikirin dulu itunya. Kalau menurut aku sih gitu. Nah, hubungannya dengan ikatan dinas yang saya tanyakan dan mutasi ya, sering kali terjadi teman-teman yang udah PNS itu kayak kurang bersyukur. Ini kita buka-bukaan aja. Sering kali kayak misal nih dia di instansi A, awalnya kan di pusat dulu biasanya OJT atau di mana gitu. Lalu dipindah nih, dimutasi ke daerah yang mungkin dia kurang sukai, misalnya di provinsi X. Itu mengeluh, aduh kenapa aku harus pindah ke sini, sedangkan yang lain di sana. Nah, udah tahu kan di awal ketika teman-teman memilih menjadi abdi negara, memilih menjadi ASN, teman-teman itu jangan hanya siap ditempatkan di mama saja, tapi harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi bukan di mama saja ya. Jadi harus siap ditempatkan di mana saja. Karena teman-teman kalau misalnya semua orang pengen di Jawa, ya udah nanti di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua nggak ada orangnya. Makanya di sini kita dibagi rata. Dan teman-teman jangan khawatir. Teman-teman ketika mungkin merasa terasingkan, merasa terlempar di provinsi X misal, jangan khawatir. Ketika teman-teman ini bertanggung jawab, teman-teman berkompeten, teman-teman meningkatkan skill, meningkatkan karir juga di situ, mungkin dengan kuliah dan yang lain, teman-teman juga akan nanti kembali ke tempat yang teman-teman idamkan, mungkin di pusat, mungkin di Jakarta, atau mungkin di kampung halaman teman-teman masing-masing. Jadi jangan khawatir, di masa tua itu ketika teman-teman pengen mungkin kembali ke tempat kampung asal, kemungkinan besar pasti bisa terkabulkan, asalkan teman-teman bertanggung jawab. Oke. Nah, kita hampir di penghujung acara, saya ingin tanya nih, suka duka selama menjadi ASN. Dimulai dari Kak Rizky dulu ya, mungkin yang baru awal ya, masih fresh nih. Ada suka dukanya nggak nih Kak? Kira-kira Kak? Kak apa ya? Suka duka ya? Mungkin sukanya ini ya, apa namanya, kerja itu nggak overload kayak yang ini ya. Saya sebelumnya kan kerja di tempat, di swasta pernah juga kan, jadi kayak target itu tinggi banget gitu ya, terus jam kerja itu nggak kenal waktu, jadi 24 jam, bahkan tengah malam dihubungin untuk kerjaan. Tapi kalau selama ASN ini nggak ada gitu, jadi kita ya profesional sama waktu, waktunya libur, waktunya kerja gitu. Itu sukanya. Mungkin bukan duka ya, ini mungkin tantangannya gitu ya. Jadi kita kan ini selalu diawasi, jadi
dulu waktu mahasiswa suka ini ya, suka apa namanya, kontra pemerintah, kritis, terus kita apa namanya bikin tulisan di media gitu. Ya kritis gitu. Anak mahasiswa kan suka banget kayak gitu kan, kajian-kajian. Tapi selama pasca kampus masuk di ASN udah nggak bisa gitu, karena kita juga bagian dari pemerintah. Gimana caranya kita tetap kasih inovasi gitu kan, untuk bukan kritis, karena memang secara ini ya dasarnya adalah destruktif secara kritis itu lebih mudah daripada konstruktif secara coherent gitu. Jadi ini tantangan kita sebagai ASN, gimana caranya kita bisa konstruktif secara coherent itu. Jadi kalau ada apa-apa dikomunikasikan di internal, nggak perlu kita apa namanya ngritisi. Karena memang dulu kita ngritisi kan karena idealisme mahasiswa, ini kan keistimewaan pemuda gitu. Nah kalau di ASN ini harapannya ya boleh kita kritis, boleh kita idealis, tapi harapannya ini kita keep internal gitu. Apa saran-saran, solusi-solusi yang sekiranya bisa diberikan gitu kan. Ya itu mungkin itu, sama ini ya apa namanya kayak aturan-aturan, misal kalau di swasta itu kan bebas ya, kita misal hidup Western style gitu bebas gitu. Tapi kalau di ASN kan kita nggak boleh kayak karaoke. Kalau di ini ya, ini nggak tahu ini ASN atau PUPR ya. Jadi kalau kita nggak boleh karaoke, terus kita nggak boleh pesta-pesta gitu. Terus kalau ke mall jangan sampai pakai seragam, jangan sampai pakai alma mater gitu. Kalau di swasta kan ya kita pakai seragam kerja ya bebas mau kemana aja gitu. Itu tantangannya ya, bukan duka, karena saya rasa itu tantangan buat kita jadi ASN gitu. Nggak ada duka sih di sini selama ini, lebih ke nyaman aja sih. Itu aja sih Mas. Oke, mungkin apa yang disampaikan KP sendiri juga kenapa ketika menjadi ASN itu lebih ketat akan peraturan, ya salah satunya untuk menjaga nama baik instansi itu sendiri. Karena gini nih teman-teman, pernah dengar nggak misalnya ketika ada instansi misal berbuat kesalahan, pasti yang tercoreng semua PNS. Ini PNS sama aja semua, pasti gitu kan. Nah inilah yang merupakan apa ya, PR besar kita sebagai ASN, gimana caranya kita bisa mengubah pelan-pelan citra PNS yang mungkin agak kurang di mata masyarakat. Dulu sih, kalau sekarang kan agak lumayan membaik ya, semakin membaik PNS di mata masyarakat. Nah itu bagaimana caranya kita nanti generasi-generasi penerus itu bisa tetap membangun citra yang baik. Ya, salah satunya tadi, makanya ada peraturan-peraturan yang mungkin apaan sih terlalu terikat, nggak bebas, kayak startup kan bisa pakai sneakers, bisa bajunya bebas dan lain-lain. Nah mungkin karena itu untuk menjaga nama baik atau wibawa dari instansi itu sendiri. Oke, terima kasih KP. Lanjut ke Kak Andi, suka dukanya gimana Kak? Sukanya aku suka karena jam kerjanya yang tepat, jadi kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ya. Jadi jadi setelah pulang jam 4 saya bisa berinteraksi dengan keluarga, bisa membangun komunitas lain, bisa develop yang lain gitu. Ketika di kerja ya saya kerja gitu aja sih. Yang memang sudah jelas jam kerjanya, ketika libur ya libur. Mungkin yang tantangannya sama seperti Mas Ape, bahwa menjadi PNS itu menjadi role model ya untuk masyarakat. Jadi apa-apa modelnya adalah kebijakan itu selalu PNS dulu. Kayak misalnya kayak sekarang mudik ya. Kan yang itunya PNS dulu tuh, nggak boleh mudik. Ya kurang lebih begitu. Kalau ada kebijakan baru, dah PNS dulu gitu, kayak gitu. Jadi emang menjadi role model masyarakat ya, itu harus menjadi tantangan, mendewasakan diri kali ya. Oke, terima kasih. Oke, benar sekali ya Kak Andi ya. Ketika kita menjadi PNS ini menjadi role model pemerintah, alias influencernya lah secara langsung, yang mana kita ya ketika pemerintah bilangnya kebijakan aja, kita harus mengikuti pertama kali. Jangan sampai kita malah yang menentang, melawan, kan aneh aja gitu sebagai ASN yang mana harusnya mempromosikan bukan malah membantah. Oke, lanjut ke Kak Kiki. Suka duka menjadi ASN. Suka duka ya. Kalau sukanya keamanannya sih, lebih secure yang kayak tadi Mas Rizky jelasin itu. Terus kalau dukanya ya jauh dari keluarga, soalnya kalau di Kemenku sendiri udah nggak ngelihat mau cewek mau cowok, kalau ditaruh di Indonesia bagian utara banget ya udah, mau ditaruh di Indonesia timur banget ya udah diterima aja kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau masalah jam kerja sih normal kita 7:30 sampai jam 5. Kalau di daerah mungkin agak lebih santai ya, maksudnya lembur-lembur itu jarang lah, tapi tetap 7:30 sampai jam 5. Cuman kalau di kantor pusat, Sabtu Minggu mau dipanggil Pak Direktur buat rapat,
ya udah rapat aja. Terus kalau malam tuh bisa rapat sampai malam kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau di DJKN tuh tidak seperti PNS yang saya bayangkan gitu loh. Agak sibuk dikit, cuman emang ya kayak kantor pada umumnya. Jadi kalau misalnya sibuk ya sibuk banget, bisa sampai lembur-lembur gitu. Tapi kalau pas santai ya udah pulang biasa jam 5, dari jam 7:30 sampai jam 5 kayak gitu. Terus sukanya apa lagi ya? Kayaknya ya bisa nambah pengalaman itu sih. Terus kalau buat lanjut pendidikan itu terbuka lebar banget, beasiswa tuh banyak. Terus kalau di DJKN sendiri itu sebelum kita ngambil beasiswa kayak masuk manajemen talenta. Nah, nanti di situ kita digodok buat persiapan ngambil beasiswa. Jadi kita tuh benar-benar misalnya mau ambil LPDP itu persiapannya apa aja. Ntar kita di training lah di situ. Nah, itu sih yang sukanya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau lanjut studi, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, itu tuh kayak kebuka lebar banget gitu. Itu sih yang bikin suka. Itu sih, Mas. Oke, benar sekali ya apa yang disampaikan. Terima kasih Kak Kiki. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Kak Kiki ya, ketika teman-teman nanti jagoan CPNS sudah jadi ASN nih, teman-teman dan studi teman-teman kalau yang pengen lanjut 2 sampai profesor, teman-teman nggak perlu khawatir, itu beasiswa banyak bertebaran tersedia ketika teman-teman jadi ASN. Teman-teman tinggal ikutin saja, nanti juga pasti akan dijelaskan oleh biro-biro SDM-nya biasanya. Banyak beasiswa itu macam-macam, ada yang dari STARS, ada yang dari PDP, banyak lah dari pemerintah nanti akan disediakan untuk teman-teman. Dan tentunya teman-teman harus memenuhi spesifikasi khusus dulu untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Karena kan bersaing juga dengan ASN-ASN lainnya se-Indonesia. Oke, lanjut ke Kak Kiki lagi nih. Oke, tadi cerita kita tentang suka duka. Ini saya ingin nanya nih, menurut Kak Kiki secara pribadi nih, kira-kira apa sih kelebihan menjadi ASN dibandingkan pekerjaan lain? Kelebihannya kalau menurut aku tuh itu secara amannya ya Mas, itu terutama sih ya kayak yang Mas Rizky tadi bilang, waktu pandemi kemarin kan kayak banyak perusahaan yang ngecat karyawan kayak gitu, terus kalau nggak sampai dipecat ya dirumahkan atau gajinya dipotong berapa persen gitu kan. Nah, sedangkan kalau di ASN kan kita untuk gaji sama tukin kan dapatnya tetap ya. Cuman mungkin kayak THR kayak gitu-gitu emang dipotong. Terus kalau aku sih lebih ke apa ya, nambah pengalamannya itu sih, kayak nggak pernah terpikirkan bakal sering komunikasi sama satker-satker yang ya kayak polisi, TNI, terus kalau misalnya lagi reval, misalnya sama PUPR ya, sama BBWS kayak gitu, itu tuh bisa kayak ke tempat-tempat yang antah berantah gitu, ke hutan atau ke laut untuk nilai misalnya apakah ikilah minyak, ya kayak gitu sih. Terus pengalaman dari senior-senior juga itu ada yang sampai misalnya menilai dubes-dubes di luar negeri kayak gitu. Jadi tuh kayak ya kayak menyenangkan banget gitu loh kerjanya tuh. Jadi kita tuh nggak yang harus di depan komputer yang cuman ngerjain surat, juga banyak aktivitas lapangannya yang benar-benar kayak menantang gitu, ke tempat-tempat yang nggak ada sinyalnya ya kayak gitulah. Oke, jadi kalau saya dengar dari jawabannya berarti Kak Kiki ini sangat puas ya dengan instansinya ya, dengan lingkungan kerjanya lah ya. Oke. Ya, jadi meskipun kayak ya biasalah kalau misalnya di daerah yang kita bilangnya kan zona 2. Jadi kalau di DJKN itu sebenarnya kayak dibagi per zona, per kategori. Itu tergantung daerahnya. Makin misalnya kategori 4 tuh kayak Papua kayak gitu-gitu. Nah, kalau Makassar ini kan kategori 2. Kebanyakan semakin kategorinya di depan kayak kategori 1 atau 2, itu kan kebanyakan orangnya yang udah kayak mohon maaf tua-tua gitu ya. Jadi kita tuh harus gimana caranya kerjasama di satu seksi itu sama yang ibu-ibu yang udah tua yang sebenarnya masih produktif, cuman karena mungkin dia lagi ada di home base, dia terlalu nyaman, ya kita mau nggak mau kayak menyesuaikan gitu loh kerjanya. Jadi ya kalau misalnya sama bos disuruh
terus ya udah, ya emang karena ya gimana lagi kayak gitu. Mungkin kalau di daerah yang lebih kayak Papua gitu, dia lebih apa ya, karena banyak yang muda-muda jadi lebih enak gitu loh. Kayak gitu sih. Nah, teman-teman Jago CPNS, apa yang disampaikan Kiki ada benar juga ya, ketika nanti teman-teman jadi ASN, itu salah satu duka juga, itu mungkin bisa dibilang duka ya, itu gimana caranya kita bisa mencocokkan hubungan dengan generasi-generasi baby boomer atau generasi-generasi yang jauh sebelum kita gitu. Nah, kebanyakan mereka kan yang mana memang mungkin bisa dibilang masa produktif itu udah lewat sih Kak, menurut saya sih Kak. Kadang juga yang udah hampir gimana ya, udah terlalu comfort zone, juga udah nggak mau juga belajar, kadang juga kan kurang mengerti teknologi, komputerisasi dan yang lain. Nah, ini kadang juga menjadi hambatan dalam kita bekerja. Nah, cara kita menghadapinya adalah ya kita harus tetap sopan, karena kan dia lebih senior dari kita, lebih dulu dari kita, lebih tua, kita tetap harus sopan, harus sabar pokoknya. Ya apapun yang harus kita hadapi nanti bersama mereka itu, ya kita jalanin aja dengan senyuman gitulah. Karena generasi-generasi kita sebelumnya itu lambat laun akan tergantikan dengan generasi-generasi kita gitu, yang mana mungkin udah mulai satu provinsi, sama-sama ngerti teknologi juga, mungkin kalau ngobrol juga lumayan asik lah, kayak kerja di startup atau di swasta gitu kan, yang mana kebanyakan anak mudanya. Oke, yang penting sabar aja dulu hadepin itu gitu dengan senyum. Oke, lanjut ke Kak Andi. Gimana Kak Andi? Apa tadi pertanyaannya? Kelebihan menjadi ASN Kak dibandingkan pekerjaan lain. Iya, kelebihannya adalah kita bisa melakukan banyak hal, dalam artian yang seperti yang aku bilang, impact-nya sangat besar ke masyarakat. Jadi bayangkan, aku punya teman-teman yang kerja di NGO yang sangat keren-keren, udah master di luar negeri, tapi saya yang masih di sini aja, tapi saya ketika bikin suatu kebijakan itu lebih diterima daripada lebih teman-teman yang kebijakannya diolah dengan penelitian yang sangat keren banget gitu. Jadi intinya kita sebagai seorang pemerintahan punya apa ya? Punya dampak yang sangat besar untuk membangun masyarakat Indonesia gitu. Oke, setuju sekali. Nah, ini yang membedakan kita dengan pekerjaan lain teman-temannya, dibandingkan swasta, wira swasta atau apapun itu pekerjaannya. Ketika teman-teman kita yang non PNS bekerja, biasanya fokus utamanya adalah cuan atau profit. Nah, sedangkan kita adalah jasa atau layanan, dalam artian semakin kita banyak bekerja, ya kita biasanya adalah memberikan impact kepada masyarakat banyak, misal dengan membuat kebijakan atau melaksanakan kebijakannya. Nah, ini yang mungkin kurang bisa didapatkan di pekerjaan-pekerjaan lain, walaupun memang pada faktanya kita itu bisa mengabdi dalam pekerjaan atau profesi apapun, tapi kita punya privilege khusus ketika kita menjadi bagian dari pemerintah, karena kita adalah eksekutornya, orang yang membuat kebijakannya, kita yang melaksanakan kebijakannya juga gitu. Jadi itulah kelebihan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Oke, terima kasih Kak Andi. Kita lanjut ke KAP. Oke, KAP, gimana Kak? Dibandingkan dengan pekerjaan lain? Kalau sebenarnya sudah disampaikan ya sama Mbak Kiki sama Mas Andi ya. Kan kalau dari saya kelebihannya mungkin soal tadi ya, yang apa namanya, kita ini yang nge-create kebijakan gitu. Jadi soal impact rasanya bisa lebih besar gitu daripada kita melaksanakan kebijakan itu. Walaupun dua hal ini nggak boleh terpisah ya, merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Namun secara impact kita lebih insya Allah lebih besar gitu. Walaupun secara cuan kita nggak bisa nggak bisa money oriented ya, jadi ya meskipun nggak bisa money oriented, tapi at least kita bisa insya Allah sejahtera, walaupun nggak kaya tapi minimal sejahtera. Insya Allah nggak ada yang kurang kok orang-orang PNS. Terus kemudian kalau di PUPR Mas, ya kelebihan instansi ya yang saya rasa ini kelebihan gitu ya. Jadi kalau di PUPR ini rewardnya adalah kalau nggak disekolahkan ya keliling Indonesia gitu. Itu yang menurut saya keren sih, karena kita nggak perlu ngeluarin biaya untuk jalan-jalan gratis sambil mengabdi. Jadi kan lumayan kan, Mandalika, terus di daerah-daerah wisata yang itu kita kalau mau ke sana mandiri itu mahal gitu. Tapi kalau di PUPR ya itu rewardnya dari kerja di PUPR gitu. Jadi ASN. Nah, ya, itu juga teman-temannya benar banget yang dikatakan oleh KAP ya, ketika kita itu menjadi ASN kan biasanya ada yang namanya perjalanan dinas. Nah, di situ bisa kita bilang kita menyelam sambil minum air. Dalam artian kita kerja sambil jalan-jalan. Nah, gimana lagi kan kalau misalnya
kalau bukan di PNS, tapi tidak menutup kemungkinan di profesi dan perjalanan juga. Oke, seperti itu. Ngomong-ngomong tentang masalah penghasilan dan yang lain, mungkin kalau PNS tadi bisa dibilang mereka AP juga ya alhamdulillah cukup lah untuk kita hidup gitu. Tapi teman-teman jangan perlu khawatir. Ketika teman-teman menjadi PNS tadi sempat disinggung sama Kak Kiki juga, Kak Andi dan Kak AP, kalau misalnya teman-teman kerja sebagai PNS itu mempunyai waktu yang lebih luang, dalam artian ketika kerja dari jam 8 ya udah pulang jam 5. Mungkin ada sebagian teman-teman kita di luar sana yang dia lembur gila-gilaan, nggak pulang-pulang, bahkan weekend juga tetap masuk. Tapi pada umumnya yang dirasakan mungkin dari pembicara dan saya sendiri, itu waktu jauh lebih luang gitu. Weekend kita masih bisa nyempatin buat ngelakuin hal-hal lain, misalnya pekerjaan sampingan, side job hustler, atau kita bangun usaha, atau kita trading, investing, dan lain-lain. Banyak hal lah yang bisa kita lakukan kalau misalnya ini masalah penghasilan gitu. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman nanti kerja sebagai PNS. Oke, mungkin sudah hampir di penghujung acara, kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab dari jagoan CPNS, saya ingin mengumumkan dulu, untuk teman-teman sekali lagi yang ingin lebih terdampingi lah dalam persiapan di seleksi CPNS ini, teman-teman bisa gabung di bimbel online kelas bersama jago-cpns.id senilai Rp350.000 untuk online kelasnya selama 30 sesi. Nanti di setiap sesi juga akan ada drilling atau kita bahas mengerjakan soal. Atau teman-teman juga ingin modulnya itu seharga Rp50.000. Dan jangan lupa untuk screenshot dan upload di Instastory, mention Jago CPNS untuk mendapatkan diskon sebesar 10% untuk bimbel online kelasnya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Silakan teman-teman jagoan CPNS yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan unmute. Lalu silakan perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya. Oke, saya kasih waktu untuk jagoan CPNS. Oke, kayaknya masih malu-malu ya. Mungkin kalau yang masih malu-malu, saya izinkan boleh lewat chat ya. Silakan teman-teman jagoan CPNS yang ingin bertanya. Oh iya, untuk 3 orang yang bertanya di awal akan mendapatkan promo online kelas dengan biaya cuma-cuma. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Untuk khusus 3 orang pertama saja. Oke, silakan teman-teman jagoan CPNS langsung saja di unmute, raise hand, atau teman-teman bisa langsung tulis di chat. Oke, kayaknya masih malu-malu nih ya. Ini Kak Kiki, Kak Alpe, sama Kak Andi puasa semua? Puasa ya? Iya Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak Mas. Oh aduh, Lagi enak libur, banget. iya. Kalau kami bertiga nih harus udah aus banget nih, udah kering nih. Oke, belum ada yang bertanya, kayaknya udah malu. Karena ini mungkin udah sesi yang belakang ya, udah sesi ke-7. Dari awal kan dari sesi 1 sampai sesi 6 itu juga udah lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga terkait PNS dan instansi-instansi terkait. Mungkin nih udah agak paham nih kayaknya teman-teman jago CPNS. Mungkin teman-teman ingin bertanya detail mengenai instansinya, mungkin bisa langsung ke KAP, mungkin nanya PUPR, atau ke Kak Andi Kemenhub, Dr. Gigi di Kemenhub, atau Kak Kiki nih, orang DJKN. Silakan aja teman-teman, mumpung ada waktunya, sebelum nanti azan maghrib berkumandang. Oke, belum. Oke, akhirnya ada yang bertanya. Oke, kita bacakan aja langsung dari Aulida Silvi Askia. Kak, saya mau bertanya, kalau di perhubungan apakah ada syarat TOEFL-nya juga seperti PPR? Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, terima kasih Kak Terima kasih Aulida, jagoan CPNS. Silahkan mungkin Kak Andi untuk menjawab pertanyaannya. Setauku tidak ada untuk TOEFL ya tadi. Ya, TOEFL itu kalau di Kementerian Perhubungan tidak ada, kecuali untuk ngambil informasi misalnya di apa ya, di hubungan masyarakat di kerjasama luar negeri. Kan misalnya di masing-masing kementerian itu punya kerjasama luar negeri ya gitu. Kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti itu biasanya akan diminta untuk TOEFL-nya. Tapi secara umum
tidak ada diminta TOEFL. Bahkan untuk dosen setauku tidak ada diminta TOEFL. Oke. Gimana Aulida, apakah sudah puas dengan jawaban dari Mas Andi? Mungkin bisa di-unmute aja biar kita bisa ngobrol gitu kan. Atau mungkin tidak kuat lagi ngobrol ya, karena lagi berpuasa gitu, haus. Lagi di Kalimantan nih panas sekali. Sudah Kak, terima kasih. Oke, sudah ya. Nah gitu dong suaranya itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi untuk KAP atau mungkin Kak Kiki. Atau mungkin ini pembicaranya mau saling nanya, silahkan aja nih Kak. Mumpung masih ada waktu. Kak, saya mau bertanya. Ya, siapa? Saya Ifti. Oke, silakan Iftitah. Untuk kakak-kakak sendiri, apakah dalam memilih formasi yang diambil itu termasuk orang yang realistis atau idealis? Karena kan ada beberapa jurusan yang cocok untuk berbagai formasi. Mungkin dari KAP seperti manajemen itu kan mungkin ada formasi lain yang memang membutuhkan manajemen. Nah, apakah merupakan orang yang realistis atau idealis untuk memilih formasi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Tita. Silakan mungkin Kak Kiki dulu yang menjawab, baru lanjut ke Kak Ape lalu Kak Andi. Silakan Kak Kiki. Oke, aku mau nyoba jawab ya. Kalau aku sendiri mau dibilang idealis, iya. Realistis juga. Kalau realistisnya tuh lebih ke ngelihat jumlah formasinya aja sih. Kalau misalnya aku pinginnya mana nih? Pinginnya Kementerian Keuangan. Udah di screening mana yang akuntansinya yang mana aja. Habis itu dilihat kuotanya butuhnya yang mana yang paling banyak di antara itu. Kalau aku sih lebih ke kayak gitu sih kemarin milihnya. Terus pertimbangan ngobrol bareng sama orang tua juga. Gitu sih, soalnya doa orang tua tuh paling manjur. Gitu sih teman-teman. Semoga menjawab. Oke. Terima kasih Kak Kiki. Mungkin lanjut ke Kak Ape. Ya kalau saya pribadi dulu antara realistis dan idealis ya Kak. Idealisnya adalah mungkin yang PUPR dari semua lembaga yang menerima manajemen itu rasanya grade-nya setelah diskusi dengan teman-teman PNS juga yang sudah nyemplung dan ada penilaiannya itu PUPR yang paling ini ya, paling grade-nya paling tinggi itu secara idealisnya. Tapi kalau realistisnya dulu kan ada dua formasi ya, formasi umum dan formasi lulusan terbaik. Ini realistis saya diambil lulusan terbaik karena di lulusan terbaik itu yang daftar pasti nggak sebanyak di umum. Kalau umum itu ribuan ya. Tapi kalau formasi lulusan terbaik mungkin ratusan. Tapi dengan catatan mereka IPK-nya pasti di atas 3,51. Nah itu realistisnya di situ. Jadi dari kuotanya yang rasanya secara perbandingan saya lebih realistis di situ. Jadi saya menggabungkan antara idealis dan realistis itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih KP. Benar sekali ya. Ketika pertanyaannya idealis atau realistis, saya juga cenderung memilih idealis realistis. Karena kadang juga kita harus mikirkan kenyataannya itu bisa tercapai apa enggak. Kadang juga kita harus mikirin hati nurani kita atau idealnya kita. Oke, lanjut ke Kandi. Mana yang didulukan, realistis atau idealis? Jawabannya adalah keduanya. Karena seperti saya adalah bahwa saya idealismenya adalah tidak ingin bergabung di dunia puskesmas, di rumah sakit, akhirnya saya eliminasi tuh gitu. Tapi kemudian realistisnya adalah saya melihat informasi bahwa di sekolah tinggi penerbangan itu sangat pendaftarnya sangat banyak, dan ya kemudian saya akan minder sedikit ke bawah ya. Itu realistisnya gitu. Tapi memang menggabungkan keduanya adalah merupakan cara yang ideal untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Asik. Oke. Terima kasih Kandi. Gimana Iftitah, sudah puas dengan jawaban dari kakak-kakak ini? Iya, mau nanya lagi. Oke, silakan. Yang pertama kan tadi Mas Ape sendiri bilang ada lulusan terbaik dan dan umum ya. Itu kurang lebih bedanya apa ya? Apakah dari IPK atau memang harus dalam wisuda atau lulusan ketika di kampus itu merupakan lulusan terbaik seperti itu. Lalu tadi kan kakak-kakak menjawabnya adalah idealis dan realistis ya. Dan realis ya. Nah, kalau saya pribadi kan saya merupakan jurusan akuntansi dulu di UNER. Nah, saya tuh juga ingin memiliki keinginan ya mungkin bekerja di kementerian gitu kan. Nah, bagaimana sih saran-saran dari kakak untuk kayak
mungkin teman-teman yang lain juga yang ingin masuk kementerian yang mungkin passing grade-nya itu cukup tinggi untuk kayak lebih percaya diri gitu untuk masuk situ. Kadang kan ada orang yang pribadi yang kayak mau masuk kementerian tapi passing grade tinggi terus kayak bisa nggak ya, atau aku harus lebih realistis lagi, idealisnya aku buang, seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin kalau sebelum dijawab sama kakak ketiga ini, saya izin jawab dulu ya Kak ya. Kalau saya pribadi menanggapi hal ini adalah kita harus kenalin diri kita dulu. Kita harus ukur diri kita dulu. Mungkin dengan kita mengikuti tryout atau kita mengerjakan soal-soal, itu kita bisa hitung. Kita tuh kemampuannya udah semana sih. Nah, kalau serasanya kemampuan kita itu udah melebihi passing grade dari kementerian itu, gak apa-apa kalau misalnya kita mencoba gitu, idealis. Tapi kalau udah diserasanya nih, dicoba-coba, kemampuan kita ternyata masih kurang nih, masih belum bisa mencapai passing grade. Itu ada dua pilihannya. Satu, teman-teman tetap dengan idealisnya, tetap berusaha untuk meningkatkan diri supaya bisa lewat passing grade. Atau kedua, teman-teman memilih peluang yang lebih besar, yang mana dari kemampuan teman-teman tadi udah bisa melewati dari passing grade-nya. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman itu sendiri, bagaimana jalannya. Oke, mungkin kita lanjut ke jawaban dari Mas Andi, mungkin bisa menambahkan ke Andi. Yang pertama pertanyaannya adalah lulusan terbaik memang harus, tapi harus diingat ya, akreditasinya seingatku harus A, secara universitas dan secara jurusan gitu, dan bisa mendaftar di apply di formasi lulusan terbaik. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan apa tadi? Jadi saya lupa, terkait realistis dan idealisme ini. Saya dulu yang pertama memang harus dilihat di takar kemampuan diri sendiri. Memang benar kita ingin mendapat sesuatu yang kita inginkan gitu, tapi memang harus dilihat juga kemampuan kita sampai di mana, dan kita juga harus melihat pintar secara teknik gitu. Ini aku tekniknya dulu adalah ketika melihat formasi, aku memang sengaja deadline-nya misalnya tanggal 13. Aku masih belum tentukan tanggal berapa, tentukan formasi apa yang aku inginkan. Aku masih lihat formasi dulu di mana yang pendaftarannya sudah, karena kan dia ada kelihatan ya. Ada kelihatan nggak ya? Teman-teman ada kelihatan kan ya? Dulu waktu kelihatan ini pendaftarnya udah 5, udah 10, udah 11 gitu. Nah, tapi jangan mepet juga, tanggal 13, kemudian tanggal 13 baru milih formasi. Nanti takutnya servernya down dan kemudian teman-teman kecewa gitu. Dan memang aku membuat space waktu untuk melihat itu, melihat perkembangan ini. Oh, ternyata di kementerian ini penuh misalnya. Kemarin misalnya saya pengen di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, pengen di situ. Tapi aku lihat udah grafiknya terus. Oh, ya udah. Saya kemudian melipir ke unit yang lain gitu. Karena saya yakin secara kuantitas kita udah bisa lihat bahwa formasinya ini sangat favorit gitu. Dan kemudian sementara kompetensi saya sangat segini, ya udah saya kemudian melipir ke formasi yang saya kira-kira bisa dapat. Andai kan kemudian ternyata salah perkiraan teman-teman, nah nggak apa-apa. Namanya sudah usaha, namanya sudah berusaha, berarti itu adalah takdir dari Allah gitu ya. Karena ya semua strategi sudah kita upayakan, dan ternyata pilihan kita itu ternyata di akhir ternyata lebih tinggi ternyata gitu. Ya nggak apa-apa, namanya teman-teman sudah berusaha. Akan lebih misal kalau teman-teman kemudian memilih formasi di awal dan ternyata formasi itu ternyata lebih tinggi banget, dan ternyata formasi ada sebelah lain yang ternyata kosong. Teman-teman akan kecewa di akhirnya. Oke, terima kasih Kak Andi. Mungkin lanjut ke Kak Ape. Ya, kalau dari saya, mungkin yang pertama tadi sudah disampaikan Mas Andi ya, soal bedanya yang lulusan terbaik dengan yang umum. Itu kita kalau lulus minimal cum laude minimal 3,51, terus akreditasi dari universitas dan jurusan juga A. Kalau UNER udah A insya Allah yang akuntansi, karena FEB sudah A semua. Terus kemudian ada syarat lagi, meskipun kita cum laude, tapi maksimal 4 tahun. Ini berlaku ada beberapa Pemprov ya. Kalau nggak salah Pemprov Jatim gimana nih? Teman saya itu yang di sana, ada yang gagal cum laude-nya karena dia cum laude tapi lebih dari 4 tahun. Nah, ini yang perlu jadi catatan kalau misal mau masuk di formasi lulusan terbaik. Jadi nggak perlu jadi lulusan terbaik di universitas, nggak, cuman cum laude aja, cum laude secara IPK dan tahun. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara lolos biar masuk di kementerian. Nah ini menurut saya ada dua pilihan ya, terserah teman-teman mau ngegas aja atau mau nurunin standar gitu.
Jadi kalau misal gas aja ya kita maksimalkan digenjot kerja kerasnya di belajarnya itu, dikencangin. Tapi kalau misal mau nurunin standar ya itu, tapi konsekuensinya adalah nanti teman-teman kalau misal pengennya kementerian tapi ternyata jatuh di bawah di PNS yang misal nggak sesuai dengan minat gitu. Nanti takutnya sudah kena kontrak 10 tahun tapi sulit menjalani, berusaha nyaman juga sulit. Nah itu rasanya kalau misal nggak bisa kayak gitu ya udah digasin aja, dikencengin. Terus kemudian coba teman-teman beli buku ya. Kalau dulu saya kan modalnya cuma beli buku, belajar gitu aja. Jadi beli buku, terus biasanya ada perhitungan skornya. Coba teman-teman nulis, coba sekali tes skornya berapa sih, dan lihat di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya skor yang dibutuhkan di kementerian ini berapa gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah masuk range-nya untuk bisa masuk formasi itu, coba aja digas. Tapi kalau misalnya memang jauh dari itu, ada dua cara, yaitu digas dengan belajarnya dikencengin atau nurunin standar itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ape. Kita lanjut ke Kak Kiki. Oh ya. Kalau ini aku rekrutmen tahun 2017 ya, itu aku dulu tuh pernah sebelumnya, jadi ada penerimaan CPNS itu ada 2 gelombang. Nah, yang pertama tuh aku ikut daftar yang Kemenkumham. Itu aku ikut yang formasi cum laude. Aku juga sama kok di akuntansi di UNER. Itu bisa, nggak ada syarat, maksudnya yang gimana-gimana gitu, cuman ya kalau misalnya ambil yang cum laude itu pertimbangannya emang benar, saingannya mungkin lebih sedikit ya, tapi dilihat juga formasi yang dibutuhkan kalau cum laude itu dikit juga gitu. Jadi ya terus karena waktu itu lulus passing grade cuman kalah di ranking gitu, jadi kayak kalau misalnya formasi yang nggak cum laude ngambilnya 16, yang cum laude cuma 2. Jadi kalau misalnya ya itu balik ke diri masing-masing sih, pilih yang cum laude apa enggak. Tetap sama-sama ada kemungkinan-kemungkinannya lah. Nah, terus waktu yang Kemenq, aku Sore Kak. Untuk calon pemula atau pelamar peserta seleksi CPNS yang baru, apa saja yang harus disiapkan dalam segi tes, seperti jenis atau model materi apa saja yang akan dikeluarkan? Dan berapa formasi ASN yang akan ada atau diterima oleh pemerintah? Terima kasih. Dari S1 Manajemen. Oke, nanti mungkin Kakak Vivo 1807 bisa cantumkan namanya, nanti bisa dicatat oleh admin untuk bisa ikut bimbel biaya bebas cuma-cuma untuk di bimbel online di Jago CPNS. Saya ingin menjawab dulu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh salah satu pembicara. Dari pertanyaan jagoan CPNS Vivo 1807 ini, untuk materi yang nanti akan teman-teman hadapi ketika seleksi CPNS itu yang pertama SKD itu ya, ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ini seputar ilmu pengetahuan tentang kewarganegaraan, sejarah, dari sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan juga. Jadi teman-teman harus ngeh juga dengan kondisi-kondisi yang terjadi di negeri maupun di luar negeri untuk saat ini. Lalu yang kedua ada tes intelijensia umum. Ini mirip sekali dengan tes matematika, lebih tepatnya tes psikometri sih. Ada tentang matematika juga, ada bahasa juga, dan yang lain. Lalu yang ketiga ada yang namanya TKP atau tes karakter pribadi. Nah, di sini semua jawaban itu A, B, C, D, E sebenarnya sama-sama benar, tapi teman-teman harus memilih yang mana yang paling benar. Nah, tipsnya adalah teman-teman menurut saya pribadi jangan menjadi diri sendiri. Jadilah seakan-akan teman-teman itu menjadi PNS yang sangat ideal gitu. Jadi teman-teman memposisikan diri menjadi PNS yang ideal, jadi teman-teman tahu jawaban apa yang cocok sebagai jawaban dari PNS yang ideal. Mungkin dari pembicara di sini ada yang mau melanjutkan, silakan saja Kak. Tadi mungkin Kak Andi tadi ada bertanya kepada Vivo, Kak jagoan CPNS Vivo tadi, mungkin ada yang ingin menambahkan Kak, silakan Kak.
Aku mau jawab soal formasi ya. Kalau formasi ini dia kan manajemen ya. Mohon maaf, aku sebenarnya nggak tahu manajemennya ini apakah ekonomi kemudian program atau memang HRD gitu. Karena kalau di angkatanku, karena itu tergantung dari anggaran pemerintah, kemudian dari masing-masing UPT. Karena misalnya di UPT saya sangat dibutuhkan di bagian kepegawaian dan punya latar belakang manajemen di HRD mungkin sangat bisa dibutuhkan gitu. Tapi sekarang dari 2 tahun ini aku belum pernah mendapat informasi yang di manajemen gitu. Dan itu tergantung dari kebutuhan masing-masing instansi. Kita nggak bisa bilang formasinya 30 untuk ini, 30 untuk ini, 30 untuk ini, enggak. Jadi masing-masing itu tergantung dari instansi masing-masing. Begitu kurang lebih. Oke. Nah, untuk jagoan CPNS Vivo ID tadi, mungkin kalau teman-teman pengen tahu infonya lebih lanjut tentang mengenai CPNS, nanti bisa saja teman-teman join ke jagoan CPNS.id, bisa saja nanti tanya-tanya di situ sama kakak-kakaknya langsung, karena nanti akan langsung dimentori oleh SN-SN dari berbagai instansi. Silakan saja hubungin ke jago CPNS.id. Oke, terima kasih Kak Andi atas jawabannya, juga Kak AP, juga Kak Kiki, terima kasih juga atas semua cerita inspirasinya yang sangat menginspirasi juga bagi teman-teman jagoan CPNS, juga bagi saya. Saya sebagai host mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, ucapan selama bedah instansi berlangsung, dan saya mengucapkan terima kasih kembali yang sebesar-besarnya kepada jagoan CPNS yang sudah ikut ke dalam Zoom meeting ini untuk berkontribusi aktif, bertanya maupun mendengarkan, dan terutama spesial terima kasih juga kepada para pembicara. Saya ulangi, kepada Kak Kiki, Kak AP, dan Kak Andi. Selamat menginspirasi Kak, semoga semakin sukses, see you on top, dan selamat berpuasa, kecuali Kak Kiki. Ya, makasih juga Mas. Makasih teman-teman. Oke, tadi untuk 3 jagoan CPNS yang sudah bertanya, jangan lupa teman-teman silakan hubungin admin dari atau koordinator dari jago CPNS untuk mendapatkan promo biaya cuma-cuma untuk mengikuti bimbel online kelasnya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih Kak Kiki, Kak Ape, dan Kak Andi. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf, saya biasanya pamit pakai pantun, saya lupa. Oke, pantunnya seperti ini. Kesepian tanpa kekasih, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Cepat ya. Ya, makasih Kan semua. nanti saya follow di IG, jangan lupa di follow back ya Kak. Oke, siap. Ya Mas. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.